Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita kembali ibadah hari ini meskipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi Tuhan selalu berada di samping kita, menemani kita setiap saat. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita satu dulu yuk. Satu dulu, mulai. Satu dulu selesai. Nah, adik-adik boleh berdiri. Nah, kita akan berdoa, sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan perlindungan-Mu. Engkau telah memberkati, menjaga, dan membimbing kami Bapa, sehingga ya Tuhan kami masih bisa beribadah hari ini ya Tuhan, meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu berada di sekitar kami ya Tuhan, Engkau selalu menjaga kami beserta keluarga kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah. Kau berkati Bapa, sehingga ibadah kami bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Engkau yang menyertai dan membimbing. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 58, Hai Bintang Timur. 1, 2, 3. Hai bintang timur, terbitlah kembali dalam semarak cahaya terang, sama dengan kau pernah menyinari orang Majusi di malam kelam. Sekali lagi ya. Hai bintang timur, terbitlah kembali dalam semarak cahaya terang, sama dengan kau pernah menyinari orang Majusi di malam kelam. Nah adik-adik boleh duduk. Kita akan membaca Mazmur kita hari ini. Nah, pembacaan Mazmur kita hari ini dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 8. Nah, adik-adik boleh dibantu orang tua ya buka Alkitab. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Oke. Mazmur 46 ayat 1 sampai 8. Allah kota benteng kita, untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota-kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Nah adik-adik, Alkitabnya boleh ditutup. Setelah kita baca Mazmur kita hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 53 yang berjudul Ya Anak Kecil. 1, 2, 3. Ya anak kecil, ya anak lembut, engkau diutus Bapamu, dan dari surga mulia kau jadi hamba terendah. Ya anak kecil, ya anak lembut. Shalom, kita jumpa lagi untuk ibadah pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di minggu pagi ini kami boleh berjumpa lagi untuk beribadah bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Dan berkati kami semua sehingga kami bisa mengikuti ibadah di dalam tuntunan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu pagi ini firman Tuhan terambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air di tempat serigala berbaring. Akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang bersukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian kebenaran firman Tuhan pada minggu pagi ini. Adik-adik, firman Tuhan di minggu pagi ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Tuhan kita itu berkuasa atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan gambar sebelah sini. Nah, ini adalah gambar padang gurun. Adik-adik coba dibayangkan ada apa saja di padang gurun. Panas, kering, terus debu. Enak nggak ya kira-kira kalau kita di padang gurun? Coba kita pikirkan. Lalu Bunda punya gambar lagi sebelah sini. Itu adalah gambar taman bunga dengan berbagai macam bunga. Wah, kalau kita ada di situ pasti rasanya sejuk, segar. Wah, banyak sekali ada bunga dan tentunya wangi. Nah, adik-adik kalau misalnya Bunda tanya, adik-adik lebih suka gambar yang mana? Gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Iya, tentu saja kita semua pasti lebih suka gambar yang kedua di taman bunga. Tempat yang sejuk dan segar serta wangi. Kalau kita bermain di situ juga aman karena tenang dan tidak terlalu banyak orang. Nah, adik-adik begitu juga Tuhan. Tuhan Yesus yang kita percaya, ia berkuasa. Ia sanggup mengubahkan keadaan kehidupan kita. Kalau gambar padang gurun itu Tuhan ciptakan untuk memberi perbandingan bahwa Tuhan bisa merubahkan keadaan kita seperti taman bunga yang indah. Tuhan juga sanggup mengubah hidup kita, adik-adik. Mungkin saat ini kita ada dalam keadaan pandemi, kita tidak bisa kemana-mana, kita harus jaga jarak, harus pakai masker, harus jaga kesehatan. Itu halnya sama dengan di padang gurun. Kita susah, kita bersedih, tidak bisa ketemu teman-teman, tidak bisa merayakan Natal. Tapi kalau adik-adik yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus yang kita sembah, kita berdoa, kita mohon hikmat supaya Tuhan beri kekuatan, pasti di waktu yang baik kita semua akan sama-sama ada di taman yang hijau, taman yang penuh dengan banyak bunga, dan kita juga akan dipulihkan, disembuhkan dari pandemi yang terjadi saat ini, adik-adik. Ini adalah iman kita kepada Tuhan Yesus yang kita kasihi, Tuhan Yesus yang kita sembah. Ia sanggup mengubah keadaan hidup kita. Nah, adik-adik, itulah kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini. Nanti setelah ini Bunda akan kasih tunjuk satu hal yang mengubahkan
dan kita semakin percaya kepada Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan belajar sesuatu yang berantakan. Nah, sama seperti firman tadi, dari yang tidak baik akan Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang baik. Seperti ini adik-adik, ini adalah potongan hati yang tidak berbentuk apa-apa. Sekarang kita mau bentuk sesuatu supaya menghasilkan yang baik. Coba kita lihat ya. Kita tempelkan pecahan hati sebelah sini, kemudian kita ambil lagi, nempelnya pakai lem ya. Nanti adik-adik boleh coba lagi di rumah sama papa mama ya, supaya memastikan bener nggak yang dibuat sama Bunda Ani ya. Kita tempel lagi sebelah sini, kemudian kita tempel lagi sebelah sini. Ini pecahan hatinya yang sebelumnya tidak ada rupanya. Setelah dijadikan satu, dia akan menjadikan sesuatu yang indah. Sama halnya ketika kita bersama dengan Tuhan, hal yang buruk Tuhan sanggup berubahkan menjadi sesuatu yang indah. Nah, jadi apa ini sekarang? Ya, jadi setangkai bunga merah. Lalu supaya dia jadi lengkap sebuah bunga, kita kasih batang, lalu kita kasih daun. Ini ya, adik-adik boleh coba lagi nanti di rumah sama mama papa. Ya, ini adalah ilustrasi bahwa Tuhan berkuasa sanggup mengubahkan keadaan kehidupan kita. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Nanti setelah usai doa ini, kita sama-sama berdoa dengan doa yang sudah diajarkan bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menyapa kami di hari Minggu ini. Ya Tuhan, biarlah kami punya iman dan percaya kepada Tuhan di dalam segala keberadaan kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan berkuasa dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus saja. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan masa-masa pandemi ini, biar Tuhan beri kami hikmat dan kami boleh menjalani hari-hari kami dan mengikuti protokol kesehatan yang diajukan pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan ini dan kami bisa beraktivitas dengan baik seperti semula. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di masa-masa Advent ini biarlah kami berharap dan percaya hanya kepada Tuhan sampai akhirnya Tuhan Yesus lahir dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik yang sekolah, yang ulangan, biarlah Tuhan memberi hikmat dan mereka boleh melakukan ulangan mereka dengan baik. Dan pada akhirnya mereka boleh mendapatkan hasil yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua wali daripada adik-adik kami. Biarlah mereka boleh mendampingi, mengasuh dan mendidik adik-adik di dalam terang firman Tuhan. Berkati juga setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati PLKPA, Bunda Kakak Layan dalam setiap program kerja yang harus dikerjakan. Tuhan memberi hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, persembahannya boleh dituturkan orang tua adik-adik. Nah, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 122 yang berjudul Sekarang Bersyukur. 1, 2, 3. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan. Sempurna dan besar segala karya Tuhan.
diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Nah, adik-adik boleh berdiri. Nah, kita akan berdoa untuk persembahan kita hari ini. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Terima kasih Bapa atas segala kasih dan perlindungan-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini kami masih bisa memberikan persembahan ya Tuhan yang berasal hanya daripada-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan persembahan yang kami berikan ini Bapa, sehingga berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 262 yang berjudul Apabila Kita Sukacita. 1, 2, 3. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sekali lagi ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, ibadah kami mulai disertai dari awal, pertengahan, dan berakhir dengan baik. Berkatilah ibadah kami berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kini kami mohon berkat-Mu menyertai kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Buat kita semua, selamat memasuki masa Advent dan mempersiapkan Natal di rumah masing-masing. Dadah!